dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang hadir di masjid dan pemirsa Metro TV yang insya Allah diberkahi oleh Allah. Pada kesempatan kali ini di momentum yang besar dan indah yaitu Tahun Baru Islam, kita akan mengkaji dan mengaji bersama-sama mengenai apa sih yang harus kita renungkan tentang Tahun Baru Islam itu sendiri. Nah, ngobrolin tentang Tahun Baru Islam, pasti hal mendasarnya adalah tentang perenungan soal waktu. Waktu adalah sesuatu yang sangat penting dalam Islam, sehingga di dalam Al-Quran, Allah tidak sekali, tidak dua kali, tapi berkali-kali bersumpah atas nama waktu. Misalnya Allah pernah bersumpah wadduha, demi waktu duha. Kemudian Allah juga pernah bersumpah wal fajri, demi waktu fajr. Was subhi, demi waktu subuh. Dan puncaknya secara umum Allah bersumpah atas nama waktu, yaitu wal asri, demi waktu. Hampir semua waktu pernah dijadikan sumpahnya Allah, dan secara umum waktu itu sendiri dijadikan asas bagi sumpahnya Allah. Tidak mungkin, jangankan Allah yang maha agung, kita saja bersumpah atas nama sesuatu yang tidak penting. Ketika kita bersumpah, pasti atas nama Allah atau atas nama sesuatu yang dimuliakan dan diagungkan oleh kita. Misalnya demi ayahku, demi ibuku, demi ini dan itu yang semuanya penting. Nggak mungkin misalnya demi sesuatu yang remeh-temeh misalnya. Demi netizenku, nggak mungkin tuh. Ada sumpah demi hal-hal yang sifatnya remeh-temeh. Maka ketika Allah bersumpah atas nama waktu, pastilah waktu itu sesuatu yang penting. Karena dia menjadi sumpah bagi sesuatu zat yang maha agung itu sendiri. Maka apa pentingnya merayakan pergantian tahun dalam tradisi Islam, yaitu Tahun Baru Hijriah itu sendiri? Pertama, orang mungkin bingung, emang ada ya perayaan Tahun Baru Islam? Justru bukan hanya sesuatu yang boleh, bukan hanya sesuatu yang harus diadakan, tapi ini sesuatu yang harus kita dorong dan tradisikan terus-menerus. Mengapa? Karena dalam Al-Quran Allah katakan, Kul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahun. Maka atas karunia yang aku berikan kepada engkau, berbahagialah. Dan salah satu karunia yang begitu agung adalah karunia waktu yang diberikan oleh Allah. Sehingga kata Nabi, salah satu nikmat besar yang sering kita abaikan adalah kepemilikan waktu bagi kita. Dan kemudian yang kedua, justru lantaran kita merayakan tahun baru lainnya, khususnya tahun baru Masehi, maka kita pun harus merayakan tahun baru Islam itu sendiri. Mengapa? Karena kata Al-Quran, janganlah kamu meninggikan segala sesuatu melebihi tingginya Nabi Muhammad dan apalagi Allah. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Segala sesuatu itu boleh kamu tinggikan selama sesuatu itu positif untuk ditinggikan, tapi jangan ditinggikan melebihi Allah dan melebihi Rasulnya. Karena itu boleh kita merayakan tahun baru Masehi dengan hal-hal yang positif. Tapi jangan sampai kita merayakan tahun baru Masehi, tapi tidak merayakan tahun baru yang menjadi identitas utama kita, yaitu tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah. Bahkan jangan sampai perayaan tahun baru Masehi itu lebih tinggi, lebih excited daripada merayakan tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah itu sendiri. Dan tahun baru itu adalah penanda waktu yang paling besar, yaitu antar tahun sekarang dengan tahun yang lalu atau antar tahun sekarang dengan tahun yang depan. Mengapa perayaan waktu itu menjadi penting? Karena waktu itu seringkali yang menyadarkan kita untuk berhijrah menjadi pribadi yang lebih baik. Tahun baru Hijriah atau tahun baru Islam itu ditandai
oleh hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Ketika di zaman kekhalifahan Sayyidina Umar Ibnul Khattab, maka terjadi surat menyurat antara Sayyidina Umar dengan Abu Musa Al-Asy'ari, yang beliau adalah gubernur di Basrah atau daerah Irak sekarang. Di surat menyurat itu, Abu Musa Al-Asy'ari mengabarkan kepada Sayyidina Umar bahwa saya itu bingung membaca surat engkau, wahai Sayyidina Umar, karena sistem penanggalan kita ini gak ada. Zaman dulu tanggalan itu gak ada di dalam tradisi Islam, sehingga semua ditandai dengan peristiwa ini, peristiwa itu. Oh, peristiwa banjir Nabi Nuh, Nabi Muhammad lahir di peristiwa tahun gajah dan lain sebagainya. Maka tidak presisi waktu itu sendiri, sehingga Sayyidina Umar kemudian berpikir bahwa harus ada kalender Hijriyah, kalender dalam tradisi Islam untuk menjadi penanda waktu itu sendiri. Terjadilah diskusi antara Sayyidina Umar, Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat Nabi yang utama. Maka kemudian ada yang mengusulkan awalnya itu ditentukan dengan lahirnya Nabi Muhammad, karena lahirnya Nabi Muhammad adalah cahaya bagi umat manusia. Kemudian ada yang mengusulkan, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, untuk penanda utamanya adalah hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Maka kemudian Sayyidina Umar cenderung kepada usulan Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk menjadikan hijrahnya Nabi Muhammad sebagai tonggak bagi awal tahun baru Hijriah atau tahun baru Islam. Mengapa? Pertama, karena secara teologis kita merujuk kepada surat At-Taubah ayat 108, dikatakan oleh Allah, ketika masjid pertama dibangun saat Nabi hijrah, yaitu Masjid Kubah, itulah masjid yang dibangun dengan ketakwaan, dan di hari pertamanya kamu harus melakukan sholat di sana. Karena itu hari pertama hijrah yang ditandai dengan dibangunnya masjid, yaitu Masjid Kubah, kemudian secara teologis menjadi hari yang penting untuk dijadikan hari yang pertama bagi umat Islam. Karena itu hari itu dijadikan hari pertama dari kalender Hijriah. Dan kemudian yang kedua juga adalah pertimbangan yang sifatnya historis. Karena hijrahnya Nabi Muhammad adalah secara sejarah peristiwa yang begitu besar. Dan yang ketiga adalah pertimbangan yang sifatnya ideologis. Karena kata Sayyidina Umar Ibnul Khattab, hijrahnya Nabi Muhammad itu menjadi penanda bagi umat Islam tentang mana yang baik, mana yang buruk. Selama di periode Mekah banyak orang-orang yang buruk. Selama di periode Mekah ada banyak orang-orang yang baik, tapi dia harus seolah-olah tidak baik karena diancam oleh musuh-musuh Islam pada saat itu. Salah satunya adalah Sayyidina Bilal bin Rabah yang kemudian diancam untuk tidak mengakui Nabi Muhammad. Maka ketika hijrah ancaman itu tidak ada. Kemudian setelah hijrah terjadilah tahun-tahun yang sifatnya demokratis. Yang mau ikut Nabi Muhammad silahkan, yang nggak mau ikut silahkan. Maka ini penanda penting tentang siapa yang ikut cahaya dan siapa yang tetap di kegelapan. Karena itu hijrah menjadi momentum penting bagi umat Islam, sehingga hijrah itu dijadikan tolak ukur dari kalender Hijriyah yang menjadi kalendernya umat Islam. Karena itu disebutnya kalender Hijriyah. Nah, salah satu poin penting tentang tahun baru Islam yang ditandai dengan hijrahnya Nabi Muhammad itu adalah seharusnya mendorong kita untuk juga berhijrah. Nah, bagaimana seharusnya kita berhijrah dan apa aja yang harus kita hijrahkan dari diri kita? Mungkin kita nanti akan obrolkan salah satunya dengan kalian, dan salah satu dari kalian mungkin bisa saya ajak ke depan untuk ngobrol tentang bagaimana sih seharusnya kita berhijrah dan menjadikan momentum tahun baru Islam ini sebagai momentum untuk kita berhijrah. Jadi jangan kemana-mana, kita lanjutkan pembahasan ini di segmen selanjutnya. Dipersembahkan oleh, didukung oleh dipersembahkan oleh, didukung oleh. Kembali bersama saya di spesial Tahun Baru Hijriah atau Tahun Baru Islam. Salah satu
penanda utama dari tahun baru Hijriah itu adalah sebagaimana ada pada kata Hijriah itu sendiri, yaitu hijrahnya Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad adalah teladan bagi kita. Karena itu yang harus hijrah bukan hanya Nabi Muhammad, tapi kita juga meneladani Nabi Muhammad untuk juga berhijrah. Hijrah maknanya secara bahasa adalah pergerakan dari satu titik ke titik lainnya. Secara makna hijrah adalah bergerak dari masa lalu yang kelam ke masa lalu yang cerah, dari masa lalu ke masa depan, dari masa lalu yang baik ke masa depan yang lebih baik. Itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, bahwa orang yang beruntung adalah yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, yang rugi hari ini sama dengan hari kemarin, dan yang terlaknat adalah yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin. Karena itu kita harus senantiasa hijrah. Hijrah itu ada banyak bentuknya. Secara umum, hijrah ada yang sifatnya kadang ekonomi. Kita hijrah dari satu kota ke kota lain untuk mendapatkan penghidupan yang lebih layak. Hijrah bisa jadi sebab lainnya adalah urusan asmara. Kita hijrah dari satu kota ke kota lain karena ikut suami kita atau ikut keluarga kita. Dan hijrah bisa motifnya juga keamanan. Karena dari satu kota ke kota lain untuk mendapatkan keamanan yang lebih baik. Dan semua itu bernilai pahala. Baik itu hijrah karena motif ekonomi, karena motif ikut pasangan, karena motif ikut keluarga, karena motif keamanan. Semua itu berpahala asalkan memang diniatkan untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Secara khusus, hijrah juga banyak macamnya. Bisa hijrah secara ritual, dari yang tidak sholat menjadi sholat, dari yang tidak zakat menjadi zakat, dari yang tidak berpuasa di bulan Ramadan menjadi berpuasa di bulan Ramadan. Hijrah juga bisa sifatnya intelektual, dari dulunya tidak menganggap ilmu sebagai penting dan sekolah dianggap sebagai sesuatu yang tidak penting, menjadi mementingkan ilmu dan mementingkan sekolah, sehingga umat Islam menjadi umat yang maju. Hijrah juga bisa bersifat sosial, dengan tidak hanya menjadikan ritual sebagai ritual itu sendiri, tapi ritual harus berdampak secara sosial, sehingga bukan hanya saleh secara personal, tapi juga saleh secara sosial. Karena kita diajarkan misalnya sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu seharusnya hijrah, bukan sekedar untuk menunaikan kewajiban melalui ritual itu sendiri. Tapi tanda sholat kamu diterima adalah secara sosial, kamu tidak keji, tidak mungkar kepada orang lain. Kamu tidak gampang ngejudge orang lain. Kamu tidak menebarkan gibah dan kebencian di media sosial dan lain sebagainya. Dan puncaknya hijrah itu bersifat spiritual, yaitu terus mendekat kepada yang maha segala-galanya, yaitu pendekatan hati kita kepada Allah. Dari yang biasanya suudzon, menganggap doa-doanya tidak diterima oleh Allah, menjadi husnudzon, bahwa doanya bukan tidak diterima, tapi Allah tangguhkan sampai di waktu yang tepat, bukan di waktu yang cepat. Terus mendekatkan spiritualitas kita, hati kita kepada Allah. Dan ngomongin soal hijrah, di tengah-tengah teman-teman semua ini, ada salah satu teman saya, namanya Mega Salsabila, yang dia juga menjadi orang yang sangat menarik untuk didengarkan cerita-ceritanya, diambil perspektif dan hikmahnya tentang perjalanan hijrahnya. Tentang bagaimana dia hijrah dari dulunya sampai sekarang menjadi pribadi yang terus lebih baik. Karena itu kali ini saya ingin mengajak Mega buat ngobrol sama saya di depan. Silakan Mega. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mega, apa kabar? Alhamdulillah sehat Habib. Sehat, alhamdulillah. Mega, kita ini kan spesial tahun baru Islam ya, tahun baru Hijriah, dan penandanya adalah hijrah itu sendiri. Nah, mungkin di awal cerita tentang hijrahnya kamu sendiri. Karena kita gampang sekali melihat bagaimana Mega ini hijrah ya. Karena kalau melihat tangannya, kita tahu masa lalunya karena masih ada bekas tatonya. Tapi ketika melihat kepalanya, kita tahu masa depannya yang sudah berkerudung seperti sekarang. Nah, ceritanya dari bertato ke berkerudung itu gimana? Cerita maksudnya dulunya bertato, Iya. kenapa gitu? Atau hijrahnya lah secara umum. Kalau pakai jilbab tuh karena udah kepenuhan tatonya Bib. Oh iya.
Sangat ini pelajaran sekali ya. Ya udah kita jujur aja dengan apa yang terjadi dengan kita ya. Iya. Jadi awalnya karena tatonya kemenuhan. Udah terlalu banyak, ada yang di leher, di badan gitu. Oh gitu. Dan akhirnya ditutupi dengan awalnya kerudung. Iya. Berarti justru hidayahnya adalah berkerudung karena mau nutupi tato. Sebenarnya hidayahnya dari anak juga, Bib. Kan Oke. aku udah punya anak. Dia pernah waktu sekolah nggak mau dianterin, Bib. Oke, karena Karena ada tatonya. Kelihatan tatonya. oh, ibu-ibu yang lain nggak bertato ya? Iya, terus dia diejek-ejek temennya gitu. Terus dia ngadu, Bunda besok-besok nggak usah dianterin deh, Bunda kelihatan tatonya aku dikatain gitu. Oh. Terus pas besoknya pas mau nganterin lagi biar dia mau, aku untel-untel semua. Oh gitu. Pakai sarung tangan, pakai itu, terus kok lumayan nyaman ya gitu. Oke. Dan Akhirnya mulai pakai jilbab, terus yang di sini-sini tuh udah mulai dihapus, Bib. oh. Jadi tadinya ini ada, yang ini udah hilang, yang ini lagi proses. Oke. Dan emang ngapusnya tuh pakai kayak laser gitu ya? Iya, laser. Itu lebih sakit bahkan daripada bikinnya. Oke, nah ini satu hal juga yang mungkin jadi insight ya buat teman-teman. Bahwa tentu Islam melarang tato itu sendiri. Tapi di antara larangannya adalah selain tentu karena larangan dari Nabi Muhammad langsung, juga karena hikmahnya tato itu kan menyakiti ketika dibuat. Oleh karena itu menghapusnya pun itu tentu sebenarnya wajib. Seandainya tidak menyakiti. Oh, Tapi jadi- kalau menyakiti maka sebaiknya tato itu tidak dihapus. Tapi tidak boleh ditambah tentunya. Jadi yang terpenting kita sudah bertobat dari tato itu sendiri. Maka setelah itu gak apa-apa. Jadi biarin aja kayak gini. Dibiarin aja seandainya kecuali ada teknologi yang menyebabkan bisa menghapus tato tanpa sakit. Maka baru kemudian itu dihapus. Ada, Bib. Ada teknologinya. Ada dibius dulu. Oh dibius dulu. Dioperasi dari kulit lain dipindahin ke sini. Oh begitu. Itu kayaknya lebih effort lagi ya. Jadi nggak usah. Jadi ya gak usah kalau belum ada teknologi yang tidak menyakiti justru gitu. Nah kalau hijrahnya berarti karena tadi ya anak. Salah satu faktornya Salah karena satu anak. Faktor lainnya ada. Faktor lainnya karena ibu, karena kesadaran sendiri, Hmm. gara-gara kecelakaan motor. Oh. Kalau dari ibu karena permintaan dari ibu gitu. Enggak, kalau dari ibu, jadi dulu kan saya bandel banget, Bib. Kelihatan sih. Bandel. Kelihatan ya. Pokoknya bandelnya sebandel-bandel, bahkan orang-orang yang bandel tapi nggak makan babi aja, saya makan, Bib. Iya. Karena saking nggak ada batasan lagi tuh bandel. Iya. Karena kan biasanya sebandel-bandelnya orang nggak makan babi ya. Iya, nah saya tetap makan Oh, tuh. babi haram gitu. Iya, nggak ada lagi batasnya tuh. Iya. Terus tapi setiap saya pulang malam tuh, mama saya kan mualaf kan. Tapi dia alhamdulillah soleha banget gitu, Beb. Kayak tiap malam tuh setiap aku pulang, dia tuh lagi sholat malam. Terus pas aku pengen tidur dia tuh selalu minta, ya Allah ini anak saya udah pusing deh mau ngapain. Tolong dikasih apa kek biar dia tobat gitu. Tiap hari aku dengerin tiap malam kayak apaan sih emang bakalan didengar gitu. Aku mikirnya gitu dulu skeptis sama agama kan. Akhirnya dapatlah kecelakaan itu. Aku kecelakaan motor yang hampir benar-benar hampir meninggal. Terus di situ aku baru ini doa emak nih gitu. Oke, jadi doa ibu yang kemudian bikin kamu akhirnya berubah ya. Nah mungkin obrolan ini mulai menarik nih. Mulai kemana-mana juga ya. Dari hijrah dari yang menikah ke tidak menikah, akhirnya bercerai dan lain sebagainya. Nah kita akan lanjutin obrolan ini tapi di segmen selanjutnya dan juga kita nanti akan ngobrol-ngobrol juga dengan semua yang hadir di sini. Mungkin kita akan lanjut ke sesi selanjutnya. Dipersembahkan oleh, didukung oleh dipersembahkan oleh, didukung oleh Ya, kita kembali lagi di spesial program Tahun Baru Islam bersama saya Husein Ja'far Al-Haddar dan ditemani oleh Mega. Nah,
Meg, tadi ketika kamu cerita tentang ibumu mu'alaf dan akhirnya kamu juga bertumbuh melalui apa yang sering disebut dengan hijrah oleh orang-orang, itu satu yang menurut aku sesuai dengan apa yang dikehendaki dalam Islam. Seperti yang tadi disebutkan oleh Nabi Muhammad, hari ini lebih baik dari hari kemarin. Ayahku juga selalu bilang begitu. Kata ayahku, saya ini berusaha berkontribusi di kampung. Jadi ayahku tuh ketua salah satu yayasan di kampung di bidang dakwah. Nah kemudian dia bilang dulu waktu aku kecil, kamu itu harus lebih besar dari saya. Karena Islam itu begitu, anaknya harus lebih besar dari ayahnya. Itu menunjukkan bahwa pendidikan ayahnya berhasil dan anaknya bertumbuh dari ayahnya. Karena kayaknya cuma ayah dan ibu kita yang seneng kalau kita lebih baik dari mereka. Kalau orang lain pasti itu gak seneng kalau kita lebih baik dari mereka. Dan alhamdulillah akhirnya aku berdakwah di tingkat yang lebih luas. Katakanlah di media sosial dan cakupannya nasional. Karena itu PR-ku nanti berat tuh. Karena aku harus melahirkan insya Allah pendakwah yang lingkupnya bukan lagi nasional tapi internasional gitu. Insya Allah amin. Dan begitu juga kamu ibumu mu'alaf, kamunya berusaha untuk bertumbuh, bukan sekedar mengenal Islam dan menjalankan Islam, tapi juga berhijrah menjadi pribadi yang lebih baik. Cuman tantangan hijrah itu kan biasanya Mega ya, adalah satu, itu bagaimana kita konsisten atau istiqomah. Nah kamu tadi ceritakan, oh iya triggernya tuh ibu dan anak dan kesadaran kita. Tapi bikin tetap istiqomah di jalan hijrah itu apa? Iya, aku juga ngerasa kayaknya hijrah itu sebenarnya mudah, yang susah tuh kan istiqomahnya kan. Iya. Jadi setiap hari tuh harus lebih baik, nggak boleh tuh kurang dari yang itu triggernya kalau aku tuh. Makanya aku tuh kadang setiap tahun baru, aku tuh nulis Bib kayak day in my life gitu tahun ini. Misalkan pagi jam segini aku bangun, terus aku punya misalkan amalan aku apa. Aku tuh ngejar banget sholat tuh tepat waktu. Tapi kadang enggak tepat gitu, bahkan kadang dikodo-kodo gitu. Tapi yang penting tuh aku nggak ninggalin. Nah aku punya pakemnya gitu di situ supaya kan iman tuh naik turun ya Bib. Nah supaya seturun-turunnya aku tetap sholat gitu. Iya. Karena nanti kalau udah nggak sholat sekali akan keterusan tuh Bib. Udah jadi ngebiasain biarin nanti zuhur udah kelewat tadi juga nggak sholat zuhur, asar kelewat lagi, isya udah ngantuk gitu, subuh belum bangun. Nanti keterusan tuh, kalau dibiasain ditinggalin. Makanya aku mudah-mudahan sesibuk-sibuknya, segimana-gimana, sholat tuh kayaknya walaupun udah mepet-mepet asar, udah dari zuhur mepet-mepet, yang penting masih sholat itu Bib. Sehingga diminta dalam sholatnya supaya istiqomah. Jadi setiap sholat mintanya supaya dapat nikmat sholat. Jadi enggak balik lagi ke yang dulu gitu. Iya kan emang itu tadi real banget ya. Kalau udah kita gak sholat duhur, itu enteng untuk ninggalin sholat asar. Iya kan, karena ngerasa ya udahlah sekalian deh hari ini berantakan aja. Itu hal yang relate banget dengan aku dulu tuh. Dulu banget tapi. Jadi dulu tuh gitu, kalau kita kayak udah ninggalin setelah satu sholat kita ngerasa hari kita udah buruk hari itu, ya udah hari ini persembahkan aja kepada Dajjal gitu ya, sekalian aja hari gitu. baru yang lebih baik gitu ya. Betul. Dan karena itu sholat subuh itu menjadi penting karena sholat subuh itu adalah tugas pertama dan utama kita sebagai seorang muslim. Yaitu ketika kita bangun tugas pertamanya itu sholat, dan ketika kita bangun tugas utamanya itu adalah sholat itu sendiri karena kita diciptakan untuk beribadah oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, kalau pekerjaan pertama dan utama kita udah lolos, pasti hari itu menjadi hari yang buruk. Dan juga menjadi penting apa yang disampaikan oleh Mega tadi juga, karena selama orang masih sholat berarti dia masih online sama Allah. Artinya Allah masih ngurusin. Kalau enggak online, dia kenanya istidraj. Walaupun dia sukses, tapi kesuksesannya itu tidak ada keberkahan di dalamnya. Justru semakin sukses, semakin dia tersesat karena dia sudah diistidraj oleh Allah, tidak mendapatkan perhatian dari Allah. Nah, sebelum kita ke audiens yang lain nih, yang pasti punya pengalaman dan pertanyaan seputar hijrah dan tahun baru Islam. Mega, itu kan juga salah satu tantangan ketika hijrah. So alim lu. Tato di mana-mana tapi sok-sokan lu sekarang. Lu gak kayak dulu, sekarang gak asik lu. Nah, itu gimana ngatasinnya?
Eh, Kalau di tongkrongan gitu, kadang di tetangga atau di tempat teman-teman yang udah tahu kita dulunya kayak apa, terus tiba-tiba jadi berubah jadi bukan lu yang dulu gitu. Pasti ada tuh yang gitu-gitu, Bib. Ih, so alim lu, so ini lu, oh so calon penghuni surga lu gitu. Bu Haji lu apa. Tapi aku kayak aminin aja sih, Bib. Kayak misalkan dia katain Bu Haji, amin biar bisa haji gitu. Terus so alim, ya udah lagi berusaha buat menjadi alim gitu, bukan disok-sokin alimin gitu. Tapi nggak jadi bikin aku gue malu kalau sholat ada orang gitu. Gue males nanti dikata-katain, enggak sih. Lebih ke ya udah emang itu konsekuensi orang yang tadinya nakal banget terus tiba-tiba berubah pengen jadi lebih baik, ya emang harus ada gitu-gitunya. Dan itu jadi buat rem supaya kita nggak ngerasa kita tuh paling baik dari orang lain. Karena kita berkaca nih, dulu tuh gue segini loh gitu. Jadi ketika dikatain alim, so alim, so ini, kita berkaca di masa lalu emang kayak gitu, emang dulu tuh gue begini gitu. Ya itu rem yang bagus ya, bahwa setiap orang yang baik dia pasti punya masa lalu, maka jangan sombong dengan kebaikannya. Dan setiap orang yang belum baik, dia punya masa depan, sehingga jangan pernah putus asa dengan keburukan yang sedang menimpa kepada mereka ya. Dan tadi bagus banget tuh bahwa kadang kan kita yang bisa ngelola ya apa yang orang omongkan. Kita hanya punya 2 tangan untuk nutup telinga kita atau mengendalikan pendengaran kita. Nggak bisa kita nutup mulutnya orang lain. Jadi ya udah diaminin aja, dan itu ya udah anggap aja bagian dari ujian kita dalam bergerak menjadi pribadi yang lebih baik. Sebagaimana setiap ibadah tuh pasti ada ujiannya yang unggul di hadapan Allah, tapi sengaja di hadapan manusia seolah-olah itu hal yang lucu atau hal yang jelek. Misalnya adalah ketika kita berpuasa. Nabi katakan di hadapan Allah itu wangi bau mulut kamu. Tapi kan di hadapan manusia itu bau kan, jadi fitnah kan. Tapi itulah memang tantangannya. Orang yang berhijrah pasti di mata orang-orang yang tidak bisa menerima dengan hati yang tulus akan menganggap sok-sokan lu. Tapi percayalah bahwa di hadapan Allah itu kemuliaan, dan itu dianggap sok-sokan adalah bagian dari ujiannya ya Mega ya. Jadi harus sabar lah ya. Aku pernah dikasih tahu juga sama mamaku, Beb. Waktu baru-baru pakai jilbab terus dikatain temen-temen, dibilang nggak asik soalnya gitu, terus ngadu kan. Aku males pakai jilbab, aku dikatain. Terus kata mama aku gini, ya emang kayak gitu loh godaan orang hijrah. Nabi aja hijrah dicaci maki, apalagi lu siapa? Yeah. Akhirnya mikir, oh iya juga ya, emang kita siapa sehingga kita tidak pantas untuk dicaci maki. Iya, gitu, emang aku juga digituin. Ya emang begitu, Nabi aja dicaci maki, apalagi cuman lu cucunya. Oh iya, cucu Nabi. Gak bercanda. Oke, mungkin kita akan ke teman-teman yang hadir di sini yang mau bertanya. Ini ada soft cowok, ada soft cewek. Mungkin kita bagi ya. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sultan Zakaria. Saya dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tadi saya mendengar dari cerita Kak Mega dan tambahan juga dari Habib Jafar itu mengenai tentang hijrah ya. Yang kami ketahui bahwa Habib Jafar ini pribadi yang dekat dengan pemuda yang cukup tersesat ya, pemuda tersesat. Yang pemuda yang mungkin seperti Kak Mega sebelumnya yang skeptis terhadap agama, yang kebetulan saya juga pernah berpikir seperti itu. Pertanyaannya Kak Habib, bagaimana sih apa yang biasanya Habib katakan kepada pemuda tersesat ini? Apa yang biasanya Habib berikan kepada mereka? Sekian, terima kasih. Ya, sebenarnya yang diberikan adalah apa yang diberikan oleh Al-Quran kepada kita. Makanya aku selalu bilang ya, aku tuh tidak suka kalau ada orang yang ngefans kepada aku. Karena kenapa? Karena sebenarnya lu itu gak ngefans sama gua. Lu itu ngefans kepada apa yang gua sampaikan, yaitu ayat dan sabda dari Allah dan dari Nabi Muhammad gitu, bukan guanya. Karena itu kalau lu ngefans ke gua, seharusnya itu menumbuhkan minat lu untuk belajar Al-Quran dan belajar sabda-sabdanya
Nabi Muhammad. Persis apa yang disampaikan aku ke pemuda tersesat adalah apa yang disampaikan Al-Quran. Bahwa wahai kalian yang berlebih-lebihan dalam berlaku dosa, maka ampunan Allah itu jauh lebih besar, lebih luas dan lebih dalam dari dosa yang kamu lakukan. Kamu memiliki Tuhan yang inna rahmati taghlibu ghadabi. Pengampunannya jauh lebih besar dari kemurkaannya. Sehingga jangan pernah berputus asa atas rahmat dari Allah, atas ampunan dari Allah. Jadi yang terpenting dari kita itu, sesesat apapun kita, semaksiat apapun kita, seberandal apapun hidup kita, yang utama yang jangan sampai ketinggalan, itu adalah harapan kepada Allah dan rasa takut kepada Allah. Begitu mungkin ya. Nah, oke, yang selanjutnya silahkan mbaknya, nama dan dari mana? Oke Habib, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya saya untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Akila, saya dari UIN Jakarta. Saya punya pertanyaan seputaran tentang hijrah juga. Habib, mungkin pertanyaannya juga bisa mewakilkan anak muda yang ingin hijrah ya. Pertanyaan dari saya, jika ada anak muda yang datang ke Habib lalu bertanya bahwa mereka ingin hijrah, tapi hidup mereka masih terlalu berantakan, apa jawaban yang akan Habib berikan kepada mereka? Itu saja. Oke, ini menarik sekali karena sesuatu yang real banget datang ke saya. Jadi biasanya orang yang pengen lebih baik itu biasanya ada triggernya kan ya. Karena itu aku selalu bilang hidup itu tentang mencari titik untuk kita kembali kepada Allah, titik untuk kita hijrah dari titik yang buruk ke titik yang baik, dari yang titik yang baik ke titik yang lebih baik. Karena itu bahkan banyak orang kalau suruh menjelaskan kenapa kamu percaya bahwa Allah itu ada dan esa, mungkin nggak punya alasan kecuali alasan yang sifatnya personal, yaitu titik tadi. Jadi pernah aku itu jatuh dan Allah kemudian menolongku, makanya aku yakin Allah itu ada. Kalau suruh jelasin secara filosofis Tuhan itu seperti apa, dia nggak bisa jelasin. Kalau secara kosmologis nih, bagaimana kamu menjelaskan? Nggak bisa. Aku taunya bahwa Tuhan pasti ada, karena aku pernah ada di satu titik jatuh dan Tuhan menangkap aku dan Tuhan menyelamatkan aku. Karenanya Tuhan pasti ada. Seminimalnya adalah aku meyakininya bahwa Dia ada. Jadi dan biasanya itu kemudian menjadi trigger untuk orang, entah itu hijrah, entah itu melakukan kebaikan-kebaikan lainnya. Titik-titik itu. Ya. Mungkin itu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di segmen ini. Kita akan lanjut di segmen selanjutnya di program spesial Tahun Baru Islam bersama saya. Dipersembahkan oleh, didukung oleh dipersembahkan oleh, didukung oleh. Kembali lagi di spesial program menyambut Tahun Baru Islam bareng saya dan ditemenin oleh Mega Salsabila sama saudara-saudara satu alma mater saya dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, kita akan lanjutin nih ngobrolin tentang hijrahnya. Setelah kita ngobrolin tentang perjalanan hijrahnya Mega, yang pengen kita tahu justru hal yang paling dasar. Mega mau nggak disebut bahwa apa yang terjadi kepada lu sekarang itu disebutnya hijrah? Karena kan ada orang yang enggak, gue belum hijrah. Gue lebih baik dibilang ya udah gue mencoba bertumbuh aja atau apa, karena menganggap wah kalau hijrah itu bebannya udah besar, harus ngaji di pengajian, harus pakaiannya begini dan begitu. Lu oke aja nggak disebut misalnya, oh Mega hijrah nih, atau Mega hijrah, dua kata lucu tuh. Kayak nggak pantas ya Mega hijrah. Enggak, bukan nggak pantas. Mega yang mana sih Habib? Enggak, soalnya kan orang banyak yang bilang, dengan kerendahan hati bilang, oh gue belum hijrah, hijrah itu nantilah kalau gue udah betul-betul jadi lebih baik.
Tapi kan kalau aku cari tahu hijrah kan artinya pindah dari satu titik ke titik yang lebih baik. Iya. Jadi menurut aku nggak apa-apa dibilang Mega hijrah, nggak apa-apa. Nggak terkendala. Lu udah hijrah ya, lu harus pakai jilbab panjang, lu harus pakai ini. Proses. Berproses menuju ke situ. Mungkin nanti ada lagi hidayahnya datang, tiba-tiba aku bergamis. Iya. Aku nggak pernah tahu. Oke. Dan kamu terbuka untuk itu. Terbuka untuk itu. Oke. Jadi bagi lo Mega, hijrah itu pada akhirnya setelah lo menjalani prosesnya ini, lo menghayatinya apa? Karena kan kalau secara istilah atau secara makna kan tadi ya, berubah dari titik yang satu ke titik lainnya yang bertumbuh dan lebih baik. Tapi setelah lo menjalani hijrah ini, pada akhirnya makna hijrah menurut lo pribadi apa? Makna pribadinya bertumbuh, menganalisa, belajar dari semua yang udah lewat, nggak cuman tentang hijrah agamanya, secara kehidupan pribadinya juga, secara mental, secara ekonomi, secara yang lain-lain itu bertumbuh terus seiring berjalannya hijrah secara agama. Karena kan semakin lama kita belajar, semakin kita mikir kan, oh ternyata ngatain orang nggak boleh gitu. Oh ternyata nyakitin hati orang itu nggak boleh gitu. Itu kan bertumbuh tuh. Ada fase-fase di mana kita nggak apa-apa lah, gue yang penting sholat, nggak apa-apa lah ngatain orang yang penting sholat gitu kan. Nanti seiring perjalanan kita mengenal lebih dalam, mencari tahu lagi, itu nanti bertumbuh tuh. Oh ternyata nyakitin orang nggak boleh. Oh ternyata bikin orang marah itu kita kena dampaknya gitu-gitu juga, ada prosesnya. Jadi menurut aku secara pribadi hijrah itu berkembang, bertumbuh, berproses aja Bib. Oke, ya jadi memang seharusnya begitu ya. Hijrah itu bukan utamanya soal hasil, karena Allah tidak pernah menilai kita dari hasilnya, tapi Allah menilai kita dari prosesnya. Hasilnya sih terserah kepada kita pada akhirnya seberapa hasilnya, tapi yang penting kita memiliki proses. Karena itu jihad misalnya itu soal proses. Karena jihad itu intinya adalah upaya sungguh-sungguh untuk memperbaiki diri. Nggak mesti hasilnya harus berperang, nggak mesti hasilnya itu harus begini dan begitu. Tapi yang penting terus berproses dengan tekad yang kuat untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Karena itu kemudian sebagaimana jihad dan hijrah itu tidak sekuler. Bukan berarti, gue hijrah. Gimana? Gue dari gak sholat jadi sholat. Gue jadi pengen berangkat haji dan nabung haji sekarang. Enggak, tapi semua hal dalam kehidupan kita itu seharusnya dilandaskan kepada agama. Karena itu salehnya bukan hanya saleh secara ritual, tapi juga saleh secara sosial. Seperti tadi, gak punya mentalitas benci kepada orang, gak punya perkataan yang fitnah kepada orang, gak punya media sosial yang menebar kebencian, apalagi pakai second account ya. Artinya semua aspek dalam hidupnya kemudian berubah menjadi lebih baik dan diniatkan perubahan itu motivasinya, tujuannya dan dijalaninya karena Allah. Sehingga konon jadinya lelahnya menjadi lillah lah. Iya kan, karena Islam juga mengukur itu. Sebagaimana Nabi katakan setiap langkah menuju ke masjid itu adalah pahala. Artinya setiap keringat yang kita lakukan untuk hijrah itu adalah investasi untuk akhirat kita. Nah, Mega, sebelum kita mengakhiri nih obrolan kita, ada nggak momen atau tahun terbesar dalam hidup kamu yang menyebabkan ini nih tahun yang menurut gua seandainya harus dibandingkan semua tahun, walaupun kita tidak ingin membandingkannya, ini tahun tergokil gua nih. Nah, ada nggak tahun yang menjadi penanda menurut kamu, nih ini tahun zulumat saya, tahun kegelapan saya, nah ini tahun nurnya saya, tahun cahayanya saya. Ada Bib, di Kapan? tahun kalau nggak salah 2023. Itu di tahun dimana ibu pergi, udah meninggal. Tapi itu tahun cahaya karena menurut aku
dari semua kenakalan keburukan yang aku lakuin, tapi aku masih dikasih kesempatan sama Allah buat ngurusin orang tua yang sakit sampai dia meninggal. Terus dikasih pesan kayak aku mau kamu tuh jadi Mega yang sekarang lagi, jangan berubah yang kayak yang kemarin. Nah itu yang aku pegang sampai sekarang, karena di titik itu aku ngerasanya ini beneran hidayah yang benar-benar Allah kasih buat aku. Karena jarang banget menurut aku jarang momen sama ibu terus dia bahagia tuh jarang. Selama hidupnya tuh aku seringnya bikin ibu nangis. Tapi di titik itu dia senyum. Setiap harinya walaupun dia sakit, dia kalau ngeliat aku tuh bahagia gitu tuh Beb. Jadi menurut aku kayaknya aku mau deh kayak gini terus setiap hari. Walaupun sekarang udah gak ada orangnya. Iya. Tapi itu titik cahaya yang sampai sekarang masih aku pegang. Iya. Dan memang hidup pada akhirnya tentang mencari titik itu ya. Titik untuk kita kembali kepada Allah, titik untuk menjadi tonggak kita untuk bertumbuh, untuk naik, bahkan untuk melompat menjadi pribadi yang lebih baik ya. Jadi mari kita konsisten istiqomah dalam kebaikan itu. Dan pada akhirnya teman-teman, hijrah itu adalah utamanya soal istiqomah atau konsistensi. Karena itu Nabi katakan, sebagaimana dikatakan para ulama, istiqomah khairun min alfi karomah. Konsistensi dalam kebaikan itu lebih dari ribuan kekeramatan. Karena itu hijrah pada akhirnya bukan hanya tentang tercerahkan dari kegelapan menuju kebaikan. Tapi hijrah utamanya adalah tentang tetap setia di jalan kebaikan. Dan itulah sebenarnya ujian utama bagi seorang yang berhijrah. Dia bisa tetap konsisten di jalan itu, terlebih di momen-momen di mana seolah-olah Allah sedang mengecewakannya. Berapa banyak orang yang akhirnya tidak istiqomah dalam kebaikan, dalam hijrahnya, karena sejak hijrah justru hidupnya tidak baik-baik saja. Dulu saat saya tidak hijrah, ekonomi saya baik-baik aja. Dulu saat saya tidak hijrah, anak saya nurut sama saya. Dulu saat saya tidak hijrah, saya malah punya suami. Justru setelah saya hijrah, saya ditinggalkan oleh suami saya atau meninggalkan suami saya. Apa sih maunya Allah? Pertanyaan-pertanyaan itu yang seringkali mengganggu proses hijrah kita. Dan istiqomah setia di jalan hijrah adalah jalan yang terbaik. Itu mungkin apa yang bisa kita kaji yang spesial dari Tahun Baru Islam kali ini. Jadi terima kasih kepada Mega yang udah nemenin ngobrol-ngobrol kita spesial program Tahun Baru Islam di Metro TV. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang mau hadir belajar bersama kita di sini. Dan semoga buat penonton di rumah ini bisa menjadi renungan bagi kita untuk bisa hijrah dari keburukan pada kebaikan dan bisa istiqomah serta setia dan konsisten di jalan kebaikannya. Semoga tahun ini menjadi tahun terbaik bagi kita, sebagaimana 2023-nya Mega dan sebagaimana tahun-tahun yang pernah dilewati oleh kita yang menjadi tahun terbaik. Dan semoga kita bisa terus bertumbuh setiap tahunnya sehingga setiap tahun kita jalani dengan kata Alhamdulillah, bukan justru innalillah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.